mengurus Mayang sekarang di karirnya sendiri seperti apa sih, Det? Ya alhamdulillah mensyukuri aja karirnya Mayang. Udah sekarang Mayang sibuk juga di kampus, sibuk juga sebagai profesinya public figure ya, bintang-bintang tamu, perform segala macam ya mensyukuri aja. Ya Mayang kan sudah nggak ada mamahnya, tinggal Dedi sendiri. Jadi ya Dedi harus nemanin, support dan ya mensyukuri aja lah karirnya Mayang, tapi tetap nggak melupakan sekolahnya. Det, hampir Ya. 24 jam bersama Mayang. Gimana mantau Mayang? Iya, nggak, ya 24 jam kalau sama Mayang ya dari dulu juga ya namanya anak ya, namanya nggak ada mamahnya, ya paling tidak Dedi bisa menjadi sebagai ayah, menjadi sebagai ibu juga itu suatu kebanggaan tersendiri ya, kebanggaan karena nggak semua ya laki-laki atau nggak semua ayah bisa melakukan ini, tapi juga Dedi sebenarnya memberikan kebebasan juga sih ke Mayang untuk bisa dia tetap walaupun sibuk, walaupun sibuk kuliah, sibuk dengan karirnya, dia bisa kayak kemarin mau nonton sama Mama Dita, jadi kayak gitu sih. Jadi ada hal-hal yang sifatnya 24 jam tapi nggak semua 24 jam selalu sama Dedi. Mayang gimana? Sekarang kan sama Dedi terus nih. Kan Dedi juga sebagai manajer juga. Gimana Mayang? Nih. Iya, 24 jam sama Dedi tuh udah kayak berasa kayak temen aja gitu, kayak bercanda-bercanda, ya 24/7 hari lah gitu sama Dedi kan. Apa ya, udah kayak bestie banget gitu, ayah akan jadi sekalian jadi bestie gitu kan. Ya asik aja sih gitu, jauh sebelumnya gitu, kayak jadi kehidupan sebelumnya tegang banget gitu, tapi sekarang kayak udah lebih enjoy, ketawa-ketawa, ya udah ikuti aja lah alur hidup gitu. Sempet risih nggak sih awal-awal? Kenapa? Sempet risih sama Dedi nggak sih? Artinya kan orang tua nih, apalagi orang tua laki-laki kan, selalu sama kamu terus. Oh enggak, kan aku dari bayi, dari aku masih merah sama Dedi, jadi yang rawat aku, dia sampai aku sebesar ini, yang ngajarin gitar, musik kan Dedi semua gitu, sampai aku ke dunia entertain kan juga bukan Dedi. Mayang nih kamu terbuka seperti apa sih? Nah, Terbukti paling cerita tentang apa ya? Segala hal. Segala hal sih, apapun itu. Pacar itu ya? Enggak, pacar nanti dulu deh. Pacar gampang, yang penting karir dulu. Kalau cerita ke Dedi sih paling apa aja sih, yang sebisanya aku cerita ke Dedi. Ya sharing aja lah. punya ayah yang bisa jadi rasa bestie juga gimana? Alhamdulillah seneng banget, kayak apa ya, rezeki gitu, karena menurut aku rezeki itu bukan hanya sekedar uang, tapi kayak teman, terus ayah seperti Dedi itu tuh rezeki banget buat aku gitu. Kayak kadang bersyukur banget gitu sama Tuhan, ya Allah makasih udah memberikan ayah yang hebat seperti Dedi. Sampai kadang tuh aku mikir kayak, oh gila, Dedi bela-belain apa ya, begadang demi apa sih, bikin apa namanya, teks lagu buat aku jam 3 gitu, jam 3 pagi, terus subuhnya harus bangun nganterin aku ke kampus. Itu sih kayak Det, ini berkat tangan dingin Dedi ngebentuk Mayang dari kecil, dari mulai lesin alat musik segala macam, dan sekarang jadi. Gimana Det? Iya. Ya satu kepuasan tersendiri buat Dedi karena apa yang Dedi tanam dulunya itu sekarang Mayang menuai gitu ya. Jadi satu kepuasan lah, khususnya di musik itu Dedi mendapatkan kepuasan, dimana belajar musik tuh gak gampang kan. Itu dia dari umur 5 tahun, di umur 3 tahun tuh dia baru bisa perform, 3 tahun tuh umur 7-8 tahun tuh dia udah bisa perform di mall, di Moyo pada saat itu. Jadi satu kepuasan aja karena anaknya juga kan, Mayang juga mau gitu, bukan hanya karena dia dipaksa, karena dia mau, karena ngelihat almarhum main musik, main gitar, dia mau, ya sudah dia diajarin, dia ajarin gitar, ajarin vokal. Nah dulu kan orang belum tahu siapa Mayang gitu, orang nggak tahu. Nah tapi sekarang kan Mayang sudah memperlihatkan nih bakatnya. Jadi ada proses di mana Mayang itu menjadi sekarang ini itu ada prosesnya, dan sekarang prosesnya itu orang yang nggak tahu. Dan Dedi
yang mengalami prosesnya berdua Mayang itu kerja keras banget gitu, menghafali chord, dia melodi itu nggak gampang. Nyanyi sambil ngelihat perform dia nggak ngelihat gitar itu susah sekali gitu. Kalau nggak bener-bener hafal gitu kan, dia nyanyi ke penonton tapi tangannya main grip gitar, chord gitar itu susah sekali gitu. Kalau nggak bener-bener belajar fokus itu nggak akan bisa. Karena jadi kadang suka off cafe, kadang mau nangis juga sih ngeliat dia kalau lagi perform gitu, terharu gitu. Ya Allah, ini dia akhirnya jadi juga ini anak gitu ya. Ya begitu juga dulu almarhum juga sih. Ya mensyukuri aja lah, mungkin memang jalan anak-anak Dedi di sini. Tapi untuk kali ini sih sekarang jangan sampai Mayang hanya di entertain aja, tapi di pendidikannya juga harus sukses lah, berhasil. Almarhum nih deh. Nah, Makin keren Dedi ini kan. wah bisa aja makin keren. Sudah menemukan untuk melepas masa dudanya Dedi. Insya Allah ya, doain aja dari teman-teman media ya. Kalau Dedi sih sebenarnya bukan untuk Dedi pribadi tapi untuk Mayang gitu. Yang penting Mayang nanti ada temennya, kalau di perform kan kadang misalnya dia perlu mungkin perlu apapun. Nah nanti biasa kan kalau misalnya dia mau perform suka grogi ya, biasa ada grogi, pengen ke toilet, pengen kencing gitu kan, nggak mungkin lah Dedi nganterin. Tapi kalau ada mamahnya kan, ada bisa dianterin, butuh apa-apa segala macam. Dia sih merindukan juga untuk hal itu. Tapi ya doain aja lah. Udah ada yang dekat belum, Dad? Ya calon sih, gimana Mayang? Calon sih. Ada yang udah dikenalin Mayang? Ada sih ada. Cuman ya sekarangnya masih sebatas temen. Nggak tahu, nanti kita jalanin aja. Jadi namanya Dita sih. Dekat sih sama Mayang juga, setiap perform juga Dita juga datang. Kalangan artis atau gimana? Apa? Kalangan artis. Oh bukan. Dita ini dosen, ngajar juga, terus dia kerja juga di salah satu perusahaan swasta. Dad, ini kan udah mau 1 tahun ya Kak Aisyah nih, jatuh kapan dan mungkin ada ngadain pengajian juga di rumah. Apa sempat udah ke makam gimana? Betul, pada Mayang ada. Sudah pasti 100 tahun mungkin 100 tahun lagi. Sorry, 100 hari di tahun ini 2 bulan lagi di 4 November ya kita akan mengadakan. Nanti lagi koordinasi sama Prof Bambang, nanti kita mengadakan di mungkin di mana? Tribrata mungkin. Nah, jadi kita akan mengadakan pengajian, mengadakan mendatangkan yatim piatu. Nanti ada. Nanti kita kasih kabar lah ke media. Ya, ketika seorang Mayang udah naik, ingat almarhum juga ketika masa jaya-jayanya. Iya, inget banget. Makanya itu dia. Jadi kalau dia lagi perform di kafe itu pengen netesin air mata. Ya Allah, kalau ada Kak Echa, kalau ada mamahnya ya pasti mereka ini banget. Kadang mau nangis gitu, pengen terharu gitu ngeliat dia main gitar sambil nyanyi gitu ya, keren banget. Dan intrinya yang memang dia suka ya pop rock gitu. Jadi dengan penampilannya dia seperti Avril, sesuai dengan dia suka kan sama Avril. Jadi penampilannya Mayang itu membuat Dedi ya mengingat almarhum ya. Sebenarnya dulu almarhum juga sebenarnya kayak Mayang sih, sebenarnya Dedi lebih pengen fokus ke musik gitu, gitar sama nyanyi, tapi karena banyak tawaran sinetron, layar lebar, terus presenter, akhirnya nyanyinya tuh terbengkalai, hanya dapat 1 single sama Niki Tirta pada saat itu. Padahal pingin sekali, jadi pengen Vanessa itu almarhum pengen punya mini album atau album. Tapi ya sudahlah, nggak usah disesalin. Yang sekarang ada Mayang, dan Mayang lagi project mini album. Singlenya sudah selesai, mungkin bulan ini rilis, dan terus diajak lagi sekarang sama Niki Tirta untuk single duet bersama Niki Tirta. Dan sempat terbayang juga untuk sebelumnya juga masih ada almarhum dulu untuk menduetkan. Iya, memang itu adalah ide Dedi gitu. Jadi memang keinginan Dedi pada saat itu, waktu itu Mayang sama Vanessa itu duet gitu, kayak The Virgin gitu ya. Dua-duanya main gitar, keren banget gitu. Tapi ya sudah, Allah sudah menakdirkan jalan hidupnya berbeda-beda. Ya sudah, akhirnya ya tidak tersampaikan nih gitu ya, duetnya Mayang atau sama almarhum. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, Mayang nggak sendiri ya, jadi sekarang bentuknya bukan solois, Mayang band, jadi Mayang voice band. Udah punya band ya, Pak ya? Yang voice band. Ini berarti sama Niki duet juga nih?